Isbatul yakin itu sudah tertancap, sudah tertanam di dalam hatinya. Inilah yang dikatakan namanya sudah terbuka, ya, hakikat mata hatinya. Nah, ini yang disebut namanya orang yang arif billah. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasulullah, Bapak Ibu, namanya Bilal bin Rabah. Ketika beliau diletakkan batu besar oleh majikannya, ya, supaya Bilal bin Rabah ini bertukar keyakinannya dari menyembah Allah, dari bertuhan kepada Allah, disuruh bertuhan kepada Lata dan Uzza. Apa kata majikannya? Wahai Bilal, sebutlah Lata dan Uzza, saya akan selamatkan engkau dari kematian ini. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Ya. Ahad itu apa artinya? Ahad itu artinya Esa. Esa itu tunggal yang gak berbilang, yaitu Allah. Walaupun tubuhnya diimpit oleh batu besar, tubuhnya menjadi budak daripada majikannya, namun yang namanya rohaninya, yang namanya batinnya, Bilal itu tidak pernah bisa diperbudak oleh majikan dan tuannya. Disitulah dia mengatakan ahad, ahad, ahad itu. Maka terlihatlah oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu singkat cerita Bapak Ibu, dibelilah Bilal bin Rabah ini oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakannya. Makanya apabila ada orang di masjid di surau dilanggar, orang yang azan itu disebut apa namanya? Bilal. Nah, sebut Bilal, ya, Bilal. Nah, itu imannya itu sudah hakul yakin, ya, tidak ragu Bapak Ibu. Iman taklid, dalil ilmu yakin, ini tempatnya di neraka nih Bapak Ibu. Di Ninar nih. Nah, tempatnya di neraka. Sedangkan iman ainul yakin, hakul yakin, dan iman isbatul yakin, ini tempatnya itu di jannah. Nih, kalau dibuatkan makom tempatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita menilik, kita menyilau ke dalam diri. Apakah iman kita untuk mengenal Allah itu masih status taklid, dalil, atau ilmu yakin? Atau memang betul-betul sudah ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin? Ya, atau tilik dan silaulah ke dalam diri Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mampu memahami akan tingkat dan makom iman seseorang itu, apakah di ainul yakin, hakul yakin, atau isbatul yakin, maka mereka lah, kata Allah, ya, yang mampu menjaga dan memelihara dirinya. Nih, bagaimana dirinya itu tidak menjadi bahan bakarnya neraka? Karena bahan bakar neraka adalah waquduhan nasu wal hijarah, ya, adalah manusia dan batu. Maka wajib kita itu mengenali diri kita supaya dia tidak menjadi bahan bakar neraka itu. Nah, kita lihat diri kita supaya tidak dimakan api neraka, bahkan padam api neraka itu Bapak Ibu, bagi diri yang sudah mengenal. Nah, diri kita ini zahir dan batin Bapak Ibu. Diri kita ini zahir batin, yang zahirnya disebut namanya dengan tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani. Sedangkan yang batinnya disebut namanya tubuh ruhani. Lalu bagaimana supaya tubuh kita ini tidak hancur? Bagaimana tubuh kita ini tidak dimakan oleh belatung, oleh cacing tanah? Ya, kenali, ya, asal kejadian diri kita yang zahir itu dan yang batin.
asal kejadian diri kita yang zahir dan yang batin, tubuh jasmani dan tubuh rohani itu asal kejadiannya itu adalah nur. Asal kejadiannya nur. Maka nur itulah yang pertama kali diciptakan Allah. Nur itulah yang pertama kali dijadikan Allah. Apa kata Rasul? Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabika min nurihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qablal asya, menjadikan atau menciptakan sebelum adanya sesuatu. Ya, sebelum ada namanya aras, sebelum ada namanya luh, kursi dan mahfuz, sebelum adanya surga dan neraka. Sebelum itu, yang pertama kali dijadikan Allah itu adalah nurun nabika, adalah nur. Itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi, terbitnya asalnya daripada nur zat Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada umat ini. Apa kata Rasul? Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan orang yang beriman daripada nur aku. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan alam dari nur aku. Rupanya alam dan diri kita ini, yang zahir maupun yang batin, asalnya daripada nur. Ini yang disebut namanya dengan Nur Muhammad.